Halo, bertemu lagi dengan saya Maria Vianis Alu, Prodi Sistem Informasi semester 2 dari Universitas Terbuka. Kali ini saya akan mencoba lagi untuk mengerjakan tugas 2 dari basis data. Kalau kemarin kita mengerjakan tugas 1 tentang pembuatan IRD dari rumah sakit, kali ini kita akan membuat pembuatan IRD kemarin menjadi sebuah database menggunakan sistem SQL atau MariaDB. Saya di sini menggunakan server dari KS Web sebagai pengganti Xexam karena saya menggunakan tab Android dan tidak menggunakan Windows. Kita ke aplikasi KS Web. Di sini untuk kita menghubungkan server supaya kita bisa membuka aplikasi SQL atau MariaDB ke PHP MyAdmin. Di sini yang perlu kita nyalakan itu bagian like page, enable servernya harus on. Kemudian bagian MySQL itu juga harus on. Dan PHP juga harus on. Selain dari itu harus off. Kita kembali ke status. Kita lihat di bagian logpad itu ada host 1. Itu localhost yang baru. Jadi kita buka PHP MyAdmin lewat host 1. Kita klik. Oke, kita sudah masuk. Kita sudah masuk di bagian aplikasi PHP MyAdmin untuk mengakses aplikasi SQL dan MariaDB. Di sini kita akan membuat sebuah database dari pembuatan IRD kemarin menjadi sebuah database. Di sini kita isi username-nya root saja, opsional. Password dikosongkan, kemudian kita login. Oke, kita udah berhasil login. Di sini kita akan mencoba untuk mengakses MySQL. Di sini saya memakai SQL untuk membuat akses database dari pembuatan IRD rumah sakit yang kemarin. Di sini kita akan memulai untuk membuat basis data dari rumah sakit kemarin. Kita tekan new, kita klik new bagian paling atas ini. Oke, kita udah masuk di bagian untuk membuat database. Di create database ini kita tulis rumah sakit, rumah sakit DB. Kemudian kita klik create, membuat. Oke, ini database dari rumah sakit sudah berhasil dibuat, tapi di sini masih terlihat kosong. Jadi kita masuk ke menu di bagian SQL ini. Oke, database dari rumah sakit sudah jadi. Di sini kita akan memulai untuk membuat sebuah kode untuk membuat database yang dari pembuatan IRD rumah sakit kemarin. Oke, untuk membuat kode kita harus menuliskan judul dari tugas kita dulu. Kita beri tanda klik 2.
seperti ini, karena tidak boleh kebanyakan garis dalam aturan aplikasi PHP MyAdmin ini, jadi kita menulis judul yaitu tugas 2 basis data sistem informasi tentang pembuatan IRD rumah sakit. Selanjutnya kita akan coba membuat kode untuk membuat tabel dokter yang nantinya kita isi dari atribut dokter terlebih dahulu. Oke, kita percepat saja. Ini cara membuat tabel dalam kode sistem di PHP MyAdmin. Untuk membuat tabel dokter, kita tinggal menuliskan create table, kemudian kita beri nama dokter, kemudian kita masukin jenis data dari ID dokter, kemudian kita tulis kode rumus varchar. Varchar ini adalah metode gimana jenis data dari angka teks itu bisa kebaca. Jadi dalam atribut kita tulis ada ID dokter, nama dokter, alamat dokter, nomor HP, tanggal lahir, kemudian dokter spesialis, kemudian waktu kerja. Kemudian selanjutnya dengan cara yang sama kita akan membuat tabel untuk pasien. Oke, sudah dibuat. Dalam tabel pasien, kita menaruh atribut itu ada ID pasien, nama pasien, alamat pasien, dan jenis kelamin. Kemudian selanjutnya kita akan membuat tabel untuk bagian entity administrator. Oke, dalam tabel administrator kita masukkan ada atribut ID admin, nama admin, kemudian waktu admin. Selanjutnya kita akan membuat tabel tentang relasi para entity. Oke, ini adalah tabel dari relasi para entity, dari relasi pasien dengan dokter dalam melakukan pemeriksaan dari dokter ke pasien dalam hubungan memeriksa, dan kita memasukkan kode dengan atribut mereka itu ada ID dokter, ID pasien, waktu periksa, dan resep. Kemudian ada kode primary key itu untuk jenis tanda pengenal kode utama. Kita tulis di situ ada ID dokter, ada kode ID pasien, kemudian ada kode foreign key, itu jembatan untuk antar penghubung table. Itu ada ID dokter, kemudian ada foreign key untuk ID pasien, untuk tabel ID pasien. Selanjutnya kita akan membuat tabel untuk para pendaftar, itu berarti relasi antara pasien dengan admin sebelum pasien itu menjadi pasien. Oke, kita sudah buat tabel antara relasi admin dengan pasien sebelum menjadi pasien, yaitu membuat tabel pendaftar. Itu dalam kodenya itu ada relasi dari atribut ID daftar, ID admin, dan ID pasien. Kita akan lanjut untuk membuat tabel dari relasi dokter dengan admin dalam relasi mengelola data. Oke, kita sudah membuat tabel dalam relasi mengelola. Itu ada dokter dengan admin, tabelnya dokter dengan admin. Kemudian kita memasukkan kode, yaitu dari atribut mereka ID dokter dan ID admin.
Kemudian kita query kode primary key juga, foreign key juga, itu ID dokter, ID admin, ID dokter dengan ID dokter dalam jembatan antara penghubung tabel, kemudian penghubung tabel dengan ID admin dan ID admin administrator. Kemudian kita lanjut untuk membuat isi data dari semua atribut yang sudah kita buat dalam kode, dari kode atribut dokter sampai administrator. Kita akan mencoba membuat tabel dari isi atribut para entity. Oke, kita sudah selesai dalam membuat isi data dari atribut. Nantinya akan terbuat dalam tabel basis data, di mana atribut tadi yang berisi ID dokter itu sudah terisi. Kita contohkan isi dari DKK008, kemudian dari nama dokter kita contohkan Dr. Semampau, kemudian dari alamat dokter itu ada dari Jalan Cemara nomor 83, nomor HP 081613500976, kemudian ada tanggal lahir dokter 1965-05-11, kemudian ada dokter spesialis penyakit anak, kemudian ada waktu kerja dokter dari hari Senin sampai Jumat, kemudian jam 8 sampai jam 2 siang. Kemudian kita ada memasukkan dari kode atribut isi data pasien, itu dari ID pasien PS002, nama pasien Maria, kemudian alamat pasien itu ada di Jalan Cemara nomor 84 dan jenis kelamin perempuan. Kemudian ada juga atribut isi data dari administrator, itu ID admin itu dari ADM06, nama admin itu ada Lestari Ningsi, kemudian waktu kerja atau waktu jaga itu dari hari Senin sampai Minggu jam 7 sampai jam 5 sore. Kemudian ada kita masukkan isi data atribut relasi antara pasien dengan dokter, itu ada kita masukkan isi data dari ID dokter, ID pasien, kemudian waktu periksa dan resep dokter. Kemudian kita memasukkan isi data dari atribut pendaftar sebelum menjadi pasien, itu ada ID dari daftar, kemudian ada ID admin, kemudian ada ID pasien ketika sudah menjadi pasien. Kemudian kita memasukkan ada isi data dari atribut dokter dengan admin, itu ada ID dokter dengan ID admin. Kemudian setelah itu berarti kita coba untuk menjalankan kode dengan menekan Go. Oke, setelah kita menjalankan Go, hasil dari kode tersebut sudah terdaftar ya. Dari kita membuat kode dari judul, membuat tabel dokter, membuat tabel pasien, membuat tabel administrator, dan membuat tabel relasi antara pasien dengan dokter, dan membuat tabel dari pendaftar, dan membuat tabel dari dokter dengan admin dalam relasi mengelola. Semua datanya sudah tercentang hijau ya, artinya sudah terdaftar dan sudah terbuat dalam tabel. Ini untuk isi datanya juga sudah one row inserted, artinya sudah satu masuk. Kemudian kita cek ke rumah sakit DB, ke menu rumah sakit DB ini, apakah dari hasil yang sudah berhasil ini sudah terdaftar dari para entity dan para relasi, apakah sudah terbentuk dalam tabel.
dan sudah terdaftar, kita cek. Oke, setelah kita kembali dan masuk ke menu rumah sakit DB, yaitu tabel dari rumah sakit DB, itu semua yang kita sudah tulis kode tadi dari tabel administrator, dokter, daftar, dan pasien itu sudah berhasil ya, semuanya menjadi tersistem dan sudah menjadi basis data dalam tabel rumah sakit DB. Di sini ada administrator, ada tabel dari pendaftar, tabel dari dokter, dokter dengan admin, terus ada tabel dari pasien dan ada tabel dari pasien dengan dokter. Kita cek apakah hasil data sudah sesuai dengan tabel para entity. Kita cek di browse. Oke, sudah sesuai ya. Dari ID admin, nama admin, dan waktu admin atau waktu jaga admin itu sudah sesuai. Itu ada tertulis ID admin ADM 06, nama admin Lestari Ningsih, dan waktu admin atau waktu kerja itu ada Senin sampai Minggu. Kemudian tertulis dari jam 7 sampai jam 5 sore. Yang lain kita cek juga apakah berhasil. Dari tabel daftar, pendaftar kita cek. Oke, itu ada ID daftar tertulis dan ID admin dan ID pasien. Semuanya sudah terdaftar. Kita cek juga yang lain. Dari dokter, kita cek. Dari ID dokter juga sudah terdaftar, nama dokter juga sudah terdaftar, alamat dokter juga sudah sesuai, nomor HP, tanggal lahir, dan jenis spesialis dokter juga sudah terdaftar, waktu kerja juga sudah terdaftar. Kita cek yang lain. Dari dokter dengan admin sudah terdaftar juga ya, sesuai dengan kode yang kita tulis. Itu ada ID dokter dan ID admin. Yang lain kita juga cek. Kita cek bagian pasien. Oke, nama pasien juga sudah tertera, sesuai juga alamat dan jenis kelamin. Kita cek data terakhir. Itu ada pasien dengan dokter. Oke, juga sudah tercantum ID dokter, ID pasien, waktu periksa, dan resep. Setelah kita mengecek, kita juga harus belajar bagaimana tabel data yang berhasil ini bisa dihapus kembali. Itu kita cuma tinggal tekan drop ini, drop tanda merah, artinya kita menghapus dari tabel data administrator. Nah, kita tekan OK. Oke, sekian dari saya. Kiranya dari pelajaran membuat basis data dalam program SQL, kita bisa menjadi lebih mudah melalui aplikasi yang sudah kita pelajari, yaitu dari aplikasi PHP MyAdmin. Sekian dari saya. Semoga pelajaran ini bisa termotivasi bagi kalian yang ingin belajar dalam membuat basis data. Terima kasih.